اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh, wabil khusus guru kita Al Habib Ali Al Masyhur, yang sama-sama kita hormati, para pengurus, jajaran pengurus Jamiyah Dzikir Syifaul Qulub, para jamaah, ibu-ibu, bapak semua yang sama-sama saya hormati, dan mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini kita bisa berkumpul, duduk bersama, berzikir, bertasbih, bertahmid dan berbaca Yasin 3 kali tadi di malam nisfu Sya'ban ini. Mudah-mudahan apa yang setelah kita lakukan dari awal hingga akhir mudah-mudahan dicatat Allah sebagai amal ibadah dan Allah meridhoinya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semua jamaah Majelis Dzikir Syifaul Qulub, malam ini adalah malam terakhir atau malam tawakufan pengajian rutinitas kita, dalam arti untuk libur sementara. Untuk itu mari nanti kita minta guru kita Al Habib Ali Al Masyhur untuk memberikan kesan-kesan atau pesan untuk kita menghadapi bulan puasa mungkin 1 minggu ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan nanti bisa khusyuk dan lebih baik lagi. Untuk itu sebelum guru kita memberikan pesan dan kesan, saya pribadi atas nama pengurus Yayasan Jamiyah Dzikir Syifaul Qulub mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya bila mana kami atas nama pengurus Yayasan Jamiyah Dzikir Syifaul Qulub yang selama ini memberikan istilahnya acara-acara kegiatan yang kurang berkenan di hati para jamaah semua, baik itu dalam hal apa saja, tingkah laku, sikap atau perbuatan atau tempat-tempat atau apakah yang acaranya yang sekiranya kurang berkenan di hati ibu semua, jamaah semua, kami atas nama Yayasan Jamiyah, pengurus Yayasan Jamiyah Dzikir Syifaul Qulub mohon dibukakan pintu keikhlasan maaf yang seluas-luasnya. Sekian dari saya pribadi dan dari saya atas nama pengurus Yayasan Jamiyah Dzikir Syifaul Qulub. Dan selanjutnya mari kita dengarkan pesan dan kesan guru kita Al Habib Ali Masyhur dalam kita menghadapi ibadah puasa minggu depan. Pada beliau kami aturkan. Ya badratin ya badratin min hadza kulli kamali madza yu'abbir an ulaka maqali anta alladhi asrakta fi ufuqil ula فمحوت بالأنوار كل ظلام وبك استنار الكون يا عالم الهدى بالنور والإنعام والإضلال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأعصال وعلى جميع الآل والأصحاب من قد هصهم رب الأولى بكماله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi
ja'ala Sya'ban wa ballighna Ramadan. An-siyam wal qiyam wa fi ta'atillah wa fi ibadatil ahsanil khalaqah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ahibba'il kiram, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki malam pertengahan di bulan Sya'ban. Malam ini adalah malam yang tidak ditolak kalau orang berdoa. Jadi jangan tidur, Bu. Khusus malam ini. Jangan tidur, jangan buka sinetron, matiin TV. Ya, kalau mau, karena ini raf'ul khawdi. Ini diangkat derajat kita karena ini tahunan ketemunya Sya'ban. Alhamdulillah kita bertemu ini Lailatul Bara'ah. Ini malam yang ketika ayat turun, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah untuk. Ini malam kita selawat sampai ngantuk sampai pagi. Karena ini wa Sya'ban syahri, kata Nabi. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Kemuliaan Nabi bulan Sya'ban. Jadi sebelum kita masuk Ramadan, Sya'ban dulu dimuliakan. Ya enggak? Makanya Nabi menyatakan, apa kata Nabi? Fadlu Sya'ban kafadlillah ala atsairil adli. Kemuliaan bulan Sya'ban itu seperti sebagaimana kemuliaan Allah dariku. Wa fadlir Ramadan, dan kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan kafadli, ya, seperti kemuliaanku ala sairil ummati, atas umatku. Ini Sya'ban. Ini mulia karena Sya'ban adalah bulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan Nabi hingga Nabi langsung berjumpa dengan Allah. Yang kita baca maulid, subhanahu wa ta'ala min malikin aujada nuran Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qabla yahluka Adam natinil ladzi fa'arada fahrahu 'alal asya wa qala hadza sayyidul anbiya wa ajalul asya wa akramul habaib. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan cahaya Nabi dari cahayanya Allah. Jauh sebelum menciptakannya Nabi Adam, ribuan tahun. Cahaya Nabi sudah ada di Syajaratul Muttaqin, namanya pohon ketakwaan. Cahaya Nabi dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ini malam kemuliaan. Kenapa sampai datang jaa Jibril ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang kepadaku, ja'ani Jibril. Datang malaikat Jibril kepadaku, fayaqul, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, irfa' ra'saka wa yadaka ila sama. Angkat wajahmu ke langit dan berdoa kepada Allah. Kata Nabi, ya Jibril, ma hadhil lailah, malam apa ini aku diperintahin suruh mengangkat tangan berdoa ke langit, mengangkatkan ke langit. Apa kata Jibril, malaikat Jibril salam, ya Rasulullah, hadhil lailati tubtihu salasa mi'a abwab ar-rahmah. Malam hari ini adalah malam nisfu Sya'ban, malam yang dibukakan 300 pintu rahmat. Bayangin, Bu, malam ini doang 300 pintu. Maka jangan tidur, jangan buka TikTok. Ibu-ibu ini jangan selfiean, ya enggak? Ya, jangan Instagram, buka segala macam dah media. Kita fokus selawat yang banyak. Ya kan, malam ini turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bayangin, malaikat Jibril bawa misi pada Rasulullah, ya Rasulullah. Bayangin, hadhil lailah nisfu min Sya'ban. Ini adalah malam pertengahan di bulan Sya'ban. Angkat tangan mohon pada Allah. Bayangin,
Kenapa kok di bulan Sya'ban? Kok enggak di bulan yang lain? Karena Nabi menyatakan ala wa inna rajaban syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadan syahrul mati. Ketahui bahwa bulan Rajab bulan Allah, bulan Sya'ban bulanku, bulan Ramadan bulan umatku. Kenapa begitu mulia hingga Allah bukakan 300 pintu rahmat? Karena Sya'ban itu terdiri dari 5 huruf. Yang pertama adalah syin, artinya syarif atau syafa'ah. Sehingga apa kata Nabi? Aksiru salatan alayya fa inna salatakum maghfiratun lidzunubikum. Hai sekalian manusia, perbanyaklah salawatmu untukku, karena salawat itu nanti akan menjadi ampunan Allah bagi kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah akan mengampuni dosa-dosamu, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Karena ibadah kita yang kita jalani kita nggak tahu apakah diterima atau enggak, nggak ada catatannya. Kita butuh syafaat Nabi, butuh pertolongan Nabi. Yang tidak ada yauma nazil nafsun an nafsih. Pada satu hari nggak ada yang bisa menyelamatkan satu sama yang lain. Istri nggak bisa menyelamatkan suami, suami nggak bisa menyelamatkan istri, anak nggak bisa menyelamatkan orang tua nggak bisa menyelamatkan anaknya, kecuali syafaatun Nabi SAW, pertolongan Nabi. Makanya sehingga kaum Nabi Adam aja datang bergerombol kepada Nabi Adam. Mereka datang bertanya, mereka minta syafaat, minta pertolongan, karena manusia tidak akan lepas dari kesalahan dan kehilapan. Mulut berdosa, tangan, hati paling banyak dosa kita. Datang pada Nabi Adam, ya Adam, anta syafi'ullah, ala tasma'ulana ila rabbih. Wahai Adam, kau adalah Nabi yang pertama diciptakan, Nabi yang mulia. Tolong aku mintakan aku syafaat pada Tuhanmu. Ala nara nahnu bima siwa. Lihat keadaanku banyak dosa. Kita sering lewat sholat, sering lewat segala macam. Kaum Nabi Adam belum ada HP, belum ada, nggak ada itu lain, WA nggak ada, Snapchat, TikTok kagak ada. Itu pun ketakutannya masuk neraka. Kita sabrak-abrak 24 jam, lihat TV dosa, lihat ini dosa, lihat aurat, lihat segala macam. Nggak akan lepas dari dosa mata kita. Itu baru mata, belum telinga. Sehingga Allah sudah umumkan kan, laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika mul ghafilun. Sungguh aku tempatkan manusia dan jin dalam neraka jahanam. Kenapa ditaruh di neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena kami ciptakan hatinya, dia tidak pernah pakai hati. Mana yang bedakan yang benar mana utama? Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Aku ciptakan, aku berikan kedua mata, dia enggak bisa melihat mana yang benar mana enggak. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Dan aku ciptakan dua telinga, dia kagak bisa dengar yang mana yang benar mana enggak. Ulaikal kal an'am, mereka itu sama dengan binatang kerbau. Ya namanya an'am tuh kerbau, sapi. Udah tahu mana yang benar nih Quran ngasih, kagak mau diikuti. Ulaika humul ghafilun, mereka kebanyakan orang-orang yang lalai. Makanya kenapa saat kita paling banyak dosanya? Kaum Nabi Adam itu kagak ada, mobil masih nggak ada, semua nggak ada. Hidup mereka banyak istiqomah, kagak ada kebanyakan maksiat, tempat maksiat nggak ada, tempat minum nggak ada, tempat mabok nggak ada, TV nggak ada, matanya terus tersih, banyak malah tidak ketemu orang, mau kulihat perempuan nggak ada, susah. Itu pun ketakutannya masuk neraka jahanam, sehingga dia minta, ya Adam, ala tasma'una ila rabbik, tolong aku mintakan syafaat pertolongan pada Tuhan. Ala tarunahnu bi masiwa, lihat keadaanku ini banyak dosa, masih takut masuk neraka. Apa jawab Nabi Adam? La wallahi inni rabbi kadibal yauma kadabal lam yakdab
ba'dahu mislahu wa la yakdab qablahu mislahu nafsi nafsi nafsi. Demi Allah, Tuhanku lagi marah kepadaku, baik yang dahulu maupun akan datang. Ahlan wa sahlan, marhaban. Fadhal. Ahlan wa sahlan Habib Ali bin Harun al-Junaid. Baik ibu-ibu, bayangin Nabi Adam saja sampai menyatakan, demi Allah, Tuhanku lagi marah kepadaku, baik yang dahulu maupun yang akan datang. Aku aja nggak tahu selamat atau enggak. Ishabu ila Nuh, kau pergi kepada Nabi Nuh. Mereka datang gembira mau dapat pertolongan Nabi Nuh. Nabi Nuh juga nolak. Mereka datang, ya Nuh anta abdan syakura ala tasfa'u lana ila rabbik ala tarawna bima siwa. Tolong aku wahai Nabi Nuh, lihat keadaanku, aku takut masuk neraka. Nabi Nuh menolaklah. Wallahi ini kadibal yauma kadabal lam yak ba'da mislah wa la yakdab. Tidak, aku enggak bisa menolong kalian. Ishabu ila Ibrahim, kau pergi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga menolak. Kata Nabi Ibrahim, ishabu ila Musa, kau pergi kepada Musa. Nabi Musa menolak, enggak bisa, aku enggak bisa menolong. Kata Nabi Musa, ishabu ila Isa, kau pergi kepada Nabi Isa kalau mau mendapat pertolongan. Mereka datang Nabi Isa, ya Isa, anta ruhullah, ala tasma'u lana ila rabbik, ala tarawna bima siwa. Engkau adalah rohnya Allah, tolong aku banyak dosa, takut masuk neraka. Apa jawab Nabi Isa? La, inni rabbi gadibal yauma gadaban lam yabda ba'dahu mislahu wa la yaqdab qablahu mislah. Inni a'malu salasan aznaban. Aku enggak bisa nolong kau, Tuhanku lagi marah kepadaku yang dahulu yang akan datang. Diriku telah melakukan 3 kali kesalahan. Sehingga Nabi Isa pun menyatakan, wa qala Isa li bani Israil, ya bani Israil, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurat mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Musa nyatakan, Bani Israel, aku ini utusan Allah untukmu dan aku mendengarkan kitab Taurat pada Nabi Musa, dan nanti setelah aku ada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Isa, walamma jaa Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah. Berkata Nabi saya, Bani Israel, aku datang berikan hikmah kepadamu. Ati Allah wa ati'uni wa rabbukum wa rabbi wa rabbukum hadza siratal mustaqim. Taatilah Allah, taatilah aku. Allah dan Tuhanku dan Tuhanmu, ini jalan yang lurus. Nabi Isa minta, aku gak bisa nolong kalian. Ishabu ila Muhammad, kau pergi kepada Nabi Muhammad. Li'annahu habibullah, karena dia adalah kekasih Allah. Semua minta ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Bayangin ketika Nabi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, para nabi-nabi dan nungguin Nabi ingin jumpa dengan Nabi Muhammad. Bayangin, makanya Nabi Isra dan Mi'raj itu para malaikat banyak ingin jumpa dengan Rasulullah. Masa kita nggak ingin jumpa dengan Rasulullah? Malaikat ribuan ketika Nabi masuk, bayangin, masuk ke Sidratul Muntaha, begitu indah nggak bisa terbuka itu pintu. Ketika Nabi sudah ada di hadapan pintu, langsung terbuka. Wa qiyasa ahsanuhu, begitu indah Sidratul Muntaha. Enggak ada yang bisa masuk kecuali Rasulullah SAW. Malaikat pun dibatasi, enggak boleh masuk. Bayangin, begitu mulia Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi berhadapan langsung dengan Allah, dengan yaqadzah, dengan badan dan ruhnya, masih hangat dengan badan dan ruhnya. Bayangin, jiwa dan raga Nabi, ruhnya Nabi berhadapan dengan Allah. Bayangin, begitu sampai Nabi berjumpa dengan Allah, Nabi menyatakan, ya Rabbi khafif an ummati fa inna ummati la yatiqu zalik. Nabi sujud pada Allah, ya Allah, ya Rabb,
tolong aku ringankan umatku karena umatku nggak sanggup melakukan sholat 50 kali. Bayangin, dikurangi sehingga sampai datang ke Nabi Musa. Nabi Musa, ya Habibullah ma'allah ala ummati. Apa yang diwahyukan Allah pada umatmu? Hamsina yaumin wa layalin. 50 waktu wahai Musa. Disuruh balik. Irji ila rabbik sal takhfif fa inna ummatik la yatiqu dzalik. Minta ringan pada umatmu karena umatmu enggak sanggup melakukan 50 kali. Itulah pertolongan Nabi Muhammad SAW. Bayangin kaum Nabi Musa, Nabi Isa mendapat pertolongan. Karena apa? Berkat berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka datang pada Nabi Muhammad. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad, anta Rasulullah. Wa qad kafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Engkau adalah satu-satunya Nabi yang sudah diampuni dosa-dosamu, baik yang dahulunya bukan datang. Wasfa'lana ila rabbik. Mintakan aku syafaat kepada Tuhan. Nabi terima. Fantaliqu fa'ati tahtal ars fawaqa sajidan li rabbi. Aku datang menuju bawah ars, aku sujud di hadapan Allah. Fa'aqulu ya Rabbi ummati ummati ummati. Wahai Tuhanku, umatku, tolong umatku. Sehingga Allah menyatakan, ya Habibi irfa' ra'saka sal tusfa wasfa tusyafa. Aku akan berikan syafaat kepadamu. Wa hum syuraka'un nas dzalika bima siwa. Wa hum dakhalal jannah min abwabil jannah. Min abwabil aiman min abwabil jannah. Mereka semua yang ada di belakangmu dari kaum Nabi Adam, ada di barisan Nabi Muhammad, mereka juga selamat kata Allah. Mereka masuk dalam surga melalui pintu kanan. Ini hebatnya Sya'ban. Ya, jangan kita tidur. Malam ini jaga deh, begadang, Bu. Nggak usah buka TV, nggak usah buka apa. Ini malam yang begitu mulia. Ya, sehingga malaikat Jibril sampai ngomong, innallaha yaghfiru dzunubahum. Malam ini, ya, kalau dia benar-benar berbuat baik, umatmu akan diampuni dosa-dosanya. Innallaha yaghfiru dzunubahum, kata malaikat Jibril. Man la yusyrik billah, kecuali mereka yang murtad. Mereka yang murtad, musyrik kepada Allah. Banyak yang murtad, mendewakan apa segala macam. Itu keadaan fakir yakunu kufrun. Bahaya. Keadaan fakir bisa merubah dia punya akidah. Mereka tidak tobat, tidak diterima di bulan Ramadan. Siapa lagi? Aukahinan, mereka yang masih berselisih. Mau masuk Ramadan, man adraka Ramadan falam yughfar lahu idallah. Kata malaikat Jibril, siapa yang ingin masuk Ramadan lalu belum dapat dimaafkan karena dia belum maafin. Ya, wal kaziminal gaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Masuk Ramadan ibadah bagus, tapi masih hatinya sebelum memaafkan. Tetangga sama tetangga, saudara sama saudara. Anak sama anak berantem, maknya belum selesai. Anak udah selesai, anak berantem. Anak lagi main-main, mak sama bapaknya masih marahan. Bayangin kan, anak udah berantem nih, ngamuk-ngamukan, marah-marahan mak sama mak. Anak udah main lagi, main kelereng, main apa, gunduk. Tapi maknya masih empet, nggak ada ngomong deh. Nih persoalannya banyak. Jadi jangan berantem, jangan berselisih, saling maafin deh malam ini. Bab kalau nggak saling maafin malam ini, masuk ke malam-malam luar Ramadan, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kam min sha'imin laisa lahu minal ju' wal ataf. Berapa banyak orang puasa cuma lapar dan haus doang, tapi nggak dapat apa-apa, lelah. Makanya Nabi menyatakan, man kana yumu misla amsi bahwa hazir. Siapa saja Ramadan ini sama dengan Ramadan yang kemarin, itu orang rugi. Udah dikasih Ramadan penebus dosa. Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna jasbatil kabair. Kata Nabi, Ramadan penebus dosa, wasabru sawabuhul jannah. Nebus dosa kita, tapi tetap aja nggak bertambah, nggak meningkat. Biasanya apa? Kalau malam pertama rame, sampai malam ke-7 doang terawih. Betul nggak, Bu? Padahal man sama wa akamahu. Ya, bayangin siapa yang udah sholat, dia puasa, dia menegakkan sholat Ramadan, ya. Asamahu wa aqamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Siapa yang berpuasa lalu dia menegakkan salat-salat malam,
Tarawih lebih banyak pahalanya dibanding sholat wajib di bulan yang lain. Sepi, pertama doang rame, saya semangat. Sampai masjid jalanannya aja udah nggak bisa dilalui. Kita kalau udah mulai awal-awal nggak bisa lalui, pasti pelang, ya enggak? Stop, ada kegiatan sholat tarawih. Kata tukang ojek, gua tahu ini tiap tahun gua lewat sini, minggu depan gua lewat, pasti ini lewat lowong. Beneran, seminggunya dia balik lagi, buat ajak temennya, loh lu lihat kosong kan? Iya, silahkan melewati jalan karena peserta sholat tarawih sudah masuk ke dalam masjid. Betul, betul. Itu namanya rugi yang ngetan-ngetan. Sama tahun lalu segitu juga. Tahun ini kalau segitu lagi rugi bu. Kalau kita dapat tahun depan, istahidu bi amali salihah, badiru bi amali salihah. Fasatakunu fitan ka kita illail muslim. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan yusbihu kafiran. Yabi adinahu bi aradin minad dunya. Bersegeralah kembali ke amal saleh. Istiqomah khairun min alfi salatan rak'atain. Istiqomah itu lebih baik dari salat rakaat salat sunnah kita 1000 kali. Kita baru salat sunnah berapa hitung? Dari awal tarawih sampai akhir berapa kita salat sunnah? Istiqomah itu 1000, lebih baik dari 1000 rakaat. Lihat, saling sampai hari ke-7, apalagi hari ke-15. Oh, udah sibuk kita. Taharru, kata Nabi, taharru 3 kali. Taharru fi lailatul qadri min asfi asril awakhir. Bersungguh-sungguh di malam Lailatul Qadar, di 10 malam terakhir. 10 hari bisa dilewati, awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu itqum minan nar. Kita nggak tahu pemasuk surga dan neraka, belum tahu. Giliran mau dibebasin sama api neraka sama Allah, nggak ada orang di masjid, majelis hilang, di musola nggak ada orang. Malaikat bingung datang, malaikat warruh fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Datang malaikat dan roh-roh. Begitu datang lihat karpet doang, sepi, nangis malaikat, nangis. Kalau akhir-akhir mau dibebasin sama api neraka, mau dibebaskan dari neraka, nangis. Bayangin, idza jaa akhiru Ramadan futihat abwaban nar wa ghulliqat abwabal jannah wa fusidat wa yakhruju kulluhu syaitan. Begitu mau dibebaskan di akhir Ramadan, sepi, nggak ada yang sholat, karpet masuk surga banyak. Betul? Betul nggak bu? Karpet masjid nggak digulung-gulung, ya nggak? Itu dia. Makanya kita istiqomah bu, tingkatkan. Tadarus, baca Quran terus. Habis Ramadan baca lagi. Jangan pas Ramadan doang. Semua baca terus karena puasa. Karena wah tiduran, banyak tidur, capek ya tidur boleh. Tapi kan nggak boleh pulas banget. Ya enaknya tidur deh, dapat pahala. Ya, nomul shaim ibadah yang bener. Tapi jangan tidur melulu kerjanya. Kagak mau ngaji, kagak mau apa, baca-baca Quran, baca terus. Ya. Kalau kita baca Quran kan cepat ngantuk, sama. Mendingan baca Quran daripada ngantuk-ngantuk kan? Ya, Bu. Bawaan baca Quran itu ngantuk. Baru baca sekian ngantuk, ambil wudhu, baca lagi. Ya enggak, Bu? Jangan mudah ngantuk tidur pules. Ah, yang penting gua puasa. Jangan puasanya puasa gitu doang, awam. Tingkatlah, naiklah. Kalau orang ujian diujikan naik tingkat dulu lah, jangan kelasnya itu doang. Sekali-sekali naiklah ke kelas. Jangan di kapal bawanya dek aja, sekali-kali VIP bu. Betul? Betul gak? Baru sekali naik VIP, jangan kita tetap aja di bawah. Udah dikasih umur panjang temu Ramadan, bersikeras, ngesot, ngerangkak kita ibadah kepada Allah. Ya karena kita belum tahu apakah Ramadan ke depan kita masih hidup. Kam bin sahihin mau tahu kam min maridin sahih. Berapa banyak orang yang sehat-sehat tiba-tiba meninggal dunia, yang sakit-sakitan masih banyak umur. Kita doakan kita sampai Ramadan yang ke depan. Ya, semua ingin ketemu Ramadan. Awal Ramadan girang, tapi setelah itu kita lupakan Ramadan. Betul? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannu an taqulu sanadkhul Ramadan.
Kalau saja umatku tahu tentang hebatnya Ramadan, nggak ada yang mau minta selain bulan Ramadan. 12 bulan Ramadan aja deh, karena di Ramadan, ya, karena hanya di Ramadan. Bi asratin aw sab'in aw sab'amiyah dipun wallahu yudha'if liman yasha wallahu wasi'un alim. Adanya Ramadan yang kebaikan itu dilipat gandakan. Salat kita biasa tidur dapat pahala, apalagi kita ibadah pada Allah. Ya Bu, ya, nanti kalau udah Ramadan yang sempat kesini penuhin lagi tarawih deh, jangan sepi, ya enggak, baru rame sebentar seminggu, ya, minggu kedua yang 10 hari kedua udah sepi, apalagi akhir-akhir udah nggak ada, sepi, ya Bu, sibuk keluar, sayang, nanti kalau sudah selesai baru mau cari apa ke siang hari kayak apa, jangan pas lagi malam, karena puasa Ramadan tuh nikmatnya di malam hari. Lailatul Qadar adanya enggak ada tuh. Lailatul Qadar tuh enggak ada di pagi, enggak ada pagi. Sabahul Qadar, Naharul Qadar, Masa'ul Qadar enggak ada. Adanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Nikmatnya Ramadan di malam hari, ya. Makanya kalau kita mau urusan dunia, ya udah pagi hari, sore hari, siang hari deh, ya. Muamalah cukup sampai sore. Nanti setelah malam sampai subuh kita jagalah. Itu nikmat kita punya ibadah, Bu, ya. Siapa tahu kalau kita sudah banyak amal kita ikhlas, Allah mengambil kita tenang di hadapan Allah. Karena kita semua camat, calon-calon mati, nggak ada kan kekal hidup di dunia. Fatazawwaju fa inna khaira zadit taqwa. Kata Allah, ini ayat yang khusus untuk umat Nabi Muhammad. Berbekalah kau wahai hambaku, untuk umat Nabi Muhammad, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan pada Allah. La'allakum tattaqun, agar kau menjadi orang yang takwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan ketakwaan, berkatnya kutiba alaikumusiyam, berpuasa bulan Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasa jadi sehat, sumu tasihu. Puasa adalah sehat, tiap tahun kita diberi kesehatan. Inilah puasa, obat yang akan kita lakukan, ya, insyaallah. Jaga semangat yang paling penting di puasa ini agar dan ibadah kepada Allah, semoga kita berikan kemuliaan Allah. Rabbi panfa'na barakatil husni barakatim wa amitna fi tariqatihim wa afatim minal fitani. Allahumma taqabbal niyat al hajat fi hadar sya'ban balik Ramadan an as-siyam wal qiyam wa ruku'an sujud tasbih wa tahlil wa tadarruan wa tawmil umurana wa sa'adati kulli khair wa istiqamah wa kulli hayatin jami'an. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna Ramadan wa sa'idati kulli khair la dunya kullu salihah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Mohon maaf atas segala kurangan. Yang pertemuan kita setiap saat dari awal sampai Sya'ban kita saling memaafkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ya, salah tutur kata semua dalam tutur kata kita pengajian tiap saat, ya. Mohon dibukakan pintu maaf kepada guru-guru kita semua, pengurus majelis Sifal Qulub, ya, ibu-ibu, insyaallah, ya, penuhi ini majelis, ya. Majelis dilihat, wah, Ramadan dia penuh, apalagi bulan yang lain kayak gini. Melihat, wah, jadi itulah kemuliaan, ya. Ini saja dapat saya sampaikan. Lebih mohon maaf. Selamat menempuh daripada bulan Ramadan. Semoga kita semangat ibadah, ya, himmatul aliyah, tidak malas-malasan lagi. Mudah-mudahan Ramadan ini kita raih dengan yang lebih baik dari Ramadan kemarin. Hanya kita saja yang merasakan apakah kita mau semangat atau enggak, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita menjadikan ilmu dan bermanfaat untuk kita semua. Pada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya yaitu sedikit tausiah mungkin dari guru kita Habib Ali Al-Junaid, dan sekaligus ditutup dengan doa. Dikit-dikit, bentar aja, 2 atau 3 menit. Pada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sumalhamdulillah, puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Dengan singkat, malam ini kita kumpul selain daripada menyambut daripada malam nisfu Sya'ban, kita sekaligus tawakuf ya. Majelis rutinitas kita setiap malam Jumat ditawakufkan sementara. Kenapa ditawakufkan? Supaya kita bisa lebih khusyuk, lebih semangat beribadah di bulan suci Ramadan. Ya, makanya ditawakufin ya sementara nih. Makanya jangan sampai Ramadan nggak digunakan untuk ibadah, ya. Jangan nggak digunakan untuk membangkitkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tidak kita gunakan untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala suruh kita berjuang. Berjuang sampai di mana nih kita bisa taat sama Allah Subhanahu wa taala? Sampai di mana nih kita dapat menghidupkan perintah-perintah Allah, menghidupkan aturan-aturan Allah, ya? Sampai di mana nih kita dapat berjuang untuk meninggalkan apa saja yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita katakan, aduh kayaknya kita ini manusia bukan manusia yang sempurna. Iya, kita bukan yang sempurna, berjuang. Ya, berjuang sampai kita menjadi sosok seorang manusia yang sempurna. Siapa yang sempurnakan kita? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ketemu Ramadan masih begini-gini aja nih. Ya. Ramadan ketemu Ramadan, yang dipikirin duit pulang kampung, yang dipikirin duit THR, yang dipikirin baju baru, yang dipikirin tembok baru. Pikirin gimana nih ibadah kita nih, udah meningkat apa belum? Ya. Tahun kemarin tarawih kita banyak bolong, tahun ini jangan sampai. Tahun kemarin Al-Quran 30 juz, 1 juz saja kagak. Perjuangin tuh, tingkatin. Ya. Kalau betul-betul kita ini apa? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bentuk cinta begitu tuh Bu, bentuk cinta ya. Tadi guru kita sampaikan tuh, apa itu ntar yang nyelamatin kita di akhirat siapa itu? Yang beri syafaat ame kita, yang sujud dengan sujud yang lama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau kita emang cinta ame Nabi, kita ngaku umatnya Nabi, ayo tingkatin ibadah kita. Nih bulan Ramadan luar biasa, syahrul rahmah, syahrul maghfirah. Itu turun ke dunia deres, rahmat Allah dengan sangat deres, maghfirah Allah Subhanahu wa taala sangat deres. Makanya kalau ada di bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan dia nggak dapat rahmat Allah, dia nggak dapat ampunan Allah, bingung dosa apa yang diperbuat ini orang, ya? Kan Habib sering bilang, ibaratnya ini hujan gede, hujan deras, kita keluar semua dari majelis Syifaul Qulub, kira-kira kita mandi hujan nih semua, kita kering apa lepek? Lepek kan? Keluar bareng mandi hujan bareng. Begitu sudah kelar mandi hujan, kita masuk lagi ke majelis. Sampai di majelis ini kita lihat ada satu orang diikut mandi hujan sama kita, tapi kering kagak basah.
Bingung gak ente? Begitu juga kita bingung. Kalau ada orang keluar Ramadan dosanya nggak diampuni nama Allah. Nah jadi jangan sampai, ya, jangan sampai kita mainin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan semangat depannya doang kata Habib Ali itu tadi apa itu? Tarawih sampai ke jalanan. Selesai seminggu sendalnya doang. Yang di jalanan, orangnya nggak tahu kemana. Padahal kalau kita itu mengerjakan ibadah sunnah di bulan Ramadan, itu kita dapat pahala wajib. Ya, ibadah sunnah yang kita kerjakan kita dapat pahala wajib. Kalau pekerjaan wajib yang kita kerjakan di Ramadan, pahalanya dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ahlan salam. Ayo salam ke sini. Ya. Dilipat gandakan tuh pahala kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dengan itu ayo kita persiapkan diri kita sebelum masuknya bulan Ramadan, ya. Persiapkan diri kita karena bulan Ramadan syahrul ummah, bulan daripada umatku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan kita semua. Betul apa kagak nih? Bulan Ramadan bulan itu bukan? Tunjukin. Pokoknya kalau nggak nunjukin keluar Ramadan swing aja deh, swing ya. Iya, tingkatin ibadah kita ya Allah ya. Jangan tingkatin THR. Jangan dicari THR. Ya, tingkatin ibadah. THR ningkat sendiri. Tingkatin takwa sama Allah. Rezeki berkah dengan sendirinya. Ya. Nah, dengan itu kita pulang yang belum saling memaafkan, maafin. Ya, karena Nabi ingetin wa man lam yaghfir la yughfar. Yang enggak ngampunin enggak diampunin sama Allah. Mau enggak dosa kita diampunin sama Allah nih semua? Mau enggak kesalahan kita diampunin sama Allah? Maafin juga kesalahan orang. Diketawa. Maafin. Ya. Habib kalau tiap ngajar banyak salah, ya. Maafin. Ya. Saling memaafkan, apalagi kita sama orang tua, datang tuh ke rumah orang tua minta maaf. Ke rumah mertua, jangan lenggang. Datang ke rumah orang tua lempeng aja, miring dikit. Ya enggak, bawa beras satu karung. Ya kan? Mak, puasa jangan kemana-mana, ibadah aja, beras sudah disiapin. Tuh, bawa sirup, bawa kopi, ya, bawa mentega, bawa terigu. Iya. Buat buka puasa kan dibikin pastel, risol, ya. Nggak keluar lagi. Jadi ke rumah orang tua jalannya miring, ke rumah guru jalannya miring. Kalau jalannya lempeng makruh. Ya, nggak boleh makruh katanya. Ya, mesti miring ya jalannya ya. Senengin. Jadi berkah buat kita dunia sampai akhirat. Ya, dengan itu di malam tawakuf ini ya Habib mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Apabila ya selama ngajar ya banyak salah, banyak lupa, banyak hilap, banyak ngomel ya. Maafin ya. Ente semua nggak ada salah udah Habib, udah maafin udah ya. Begitu juga ente maafin semua salah-salah orang ya. Biar kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita jadi tenang di bulan Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita Habib Ali bin Harun Al-Junaid bermanfaat bagi kita. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Pak Guru kita Haji Amir Khairi selaku pembina Yayasan Majelis Dzikir Syifaul Qulub dan sekaligus doa. Untuk beliau kami kasih waktu 3 menit dan beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Habib Ali Al-Junaid katanya kalau menjelang Ramadan semuanya harus dimaafkan. Pantunnya cakep nih. Ke Kalibata beli dodol, naik kendaraan duduk di depan. Nisu Sya'ban belum afdol kalau belum saling memaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para habaib, khususnya Al-Habib Ali Al-Masyhur, Al-Habib Ali Al-Junaid, mata'anallahu biduli hayatih. Para sepuh, khususnya Bapak Haji Rahmat, yang mudah-mudahan Allah berikan selalu kesehatan, panjang umur untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengurus Yayasan Jamiah Dzikir Syifaul Qulub, Ketua Yayasan Ustadz Sulaiman, Ustadz Masyhud, Ustadz Turhan Hadi, ada Ustadz Abdul Razak, Ustadz Untung. Saya memanggil Ustadz, mudah-mudahan Allah kabulkan. Mudah-mudahan yang istiqomah mengurus Yayasan Jamiah Dzikir Syifaul Qulub, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Para bapak, para ibu, jamaah Jamiah Dzikir Syifaul Qulub yang hadir pada malam hari ini atau yang belum hadir, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga sampai pada saat ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa melaksanakan atau meramaikan Yayasan Jamiah Dzikir Syifaul Qulub, dan khususnya malam ini menyambut malam Nisfu Sya'ban dan tawakufan atau berhenti sementara kegiatan pengajian karena menyambut bulan suci Ramadan, dipertemukan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah, kebodohan akidah pada zaman yang terang, yakni agama Islam. Para habaib, para sepuh, bini sepuh, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, pertama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pertama kepada pengurus yayasan, teman-teman pengurus yayasan yang dengan istiqomah dan konsistensinya sampai saat ini kegiatan Yayasan Jamiah Dzikir Syifaul Qulub alhamdulillah masih terus berjalan, dan mudah-mudahan berkah barokah ila yaumil qiyamah. Yang kedua, mengucapkan banyak terima kasih kepada para pengasuh kegiatan di malam Jumat, khususnya Al-Habib Ali Al-Masyhur, Al-Habib Ali Junaid, dengan kesabaran dan istiqomahnya membimbing kita, memberikan pembelajaran, memberikan kajian di Yayasan Jamiah Dzikir Syifaul Qulub. Mudah-mudahan Allah berikan selalu keberkahan hidup, dipanjangkan umurnya, Allah limpahkan rezekinya,
Allah berikan kesehatan yang sempurna karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, yakni nasrul ilmi di Yayasan Jam'iyah Dzikir Syifaul Qulub. Yang ketiga, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah yang masih istiqomah di dalam melaksanakan kegiatan di dalam apa yang sudah diprogramkan oleh pengurus yayasan, bapak-bapak, ibu-ibu. Dengan istiqomahnya mudah-mudahan Allah berikan karomah, karena al-istiqomah khairun min alfi karomah. Konsistensi itu lebih mulia daripada 1000 kemuliaan. Dan juga saya berharap di malam ini dengan acara Nisfu Sa'ban dan Tawakufan, kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan, marilah kita gembira di dalam menyambut bulan suci Ramadan, karena ada sebuah hadis atau maqalah, man fariha bidukhuli Ramadan haruma jasadahu alan niran. Barang siapa yang gembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, insya Allah besok di hari kiamat jasadnya haram masuk ke dalam neraka. Para bapak, para ibu yang saya hormati, terakhir saya atas nama pengurus dan pembina Yayasan Jam'iyah Dzikir Syifaul Qulub, mohon dikirimkan doa arwah khususnya kepada para pendiri Yayasan Jam'iyah Dzikir Syifaul Qulub, wabil khusus Ustaz Haji Mahfud bin Toha, Ustaz Abdullah Fuad Majid, Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, wabil khusus Hadratus Syekh Kiai Haji Yamin Mu'allim, Hadratus Syekh yang memberi nama Jam'iyah Dzikir Syifaul Qulub, Syekhi wa Murabbi Sahibul Fadilah wa Sa'adah Kiai Haji Abdullah Faqih Langitan. Mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah khilaf dan dosanya diampuni, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah besok di hari kiamat, dengan rahmat dan anugerahnya Allah dimasukkan ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' arwahi man dzakartu syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua marilah kita kirimkan kepada orang-orang yang sudah memberikan kontribusinya di Yayasan Jam'iyah Dzikir Syifaul Qulub. Mudah-mudahan apa yang mereka berikan kontribusinya kepada Yayasan Jam'iyah Dzikir Syifaul Qulub diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan bekal dan pahala yang terus mengalir di alam barzakh. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya atas nama pengurus dan pembina Yayasan Jam'iyah Dzikir Syifaul Qulub, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam memberikan penghormatan, dalam memberikan pelayanan atau apapun
yang ada di dalam Yayasan Jamiah Dzikir Syifaul Qulub kurang berkenan di hati, atau ada kata-kata yang sengaja maupun tidak sengaja yang menyinggung perasaannya bapak-bapak, ibu-ibu, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, saya selaku pembina Yayasan Dzikir Syifaul Qulub, apabila ada kekurangan, ada ketidakkonsistensinya saya di dalam memberikan pembinaan atau masukan kepada para pengurus dan kepada semua jamaah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di dalam bulan suci Ramadan bisa melaksanakan ibadah secara tamat, secara sempurna, bisa mengisi kegiatan di hari-hari di bulan Ramadan dengan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan bacaan doa. Sebelum doa kita bacakan, mari kita awali dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah.